Apa yang kalian pikirkan tentang Gunung Lawu? Mistis? Sakral? Tragedi ini, dan lain sebagainya. Simpan dulu persepsi kalian, dan pikirkan kembali setelah melihat tayangan berikut ini sampai selesai. Halo semuanya, langit yang cerah menyambut kami di wilayah ujung Jawa Tengah. Tanpa diberitahu, kalian pasti sudah tahu tujuan kita kali ini akan kemana. Yah, betul, Gunung Lawu via Candi Ceto yang berlokasikan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jalur ini kita pilih karena terbilang jalur terfavorit dari jalur yang lainnya. Walau terkenal angker, gunung ini hampir tak pernah sepi dari pengunjung. Secara administratif, Gunung Lawu berada di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Gunung Lawu masuk dalam kategori 7 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Lebih tepatnya berada di urutan yang ke-6. Hal ini mungkin yang membuat gunung ini menjadi daftar gunung yang wajib dikunjungi oleh pendaki. Ditambah, ada warung boyem yang fenomenal menjadi daya tariknya. Gunung dengan ketinggian 3.265 mdpl ini juga terkenal akan keindahan savananya. Namun, savana ini hanya bisa ditemui jika mendaki melalui jalur Candi Ceto. Oh, ada lagi namanya. Yang biasa pakai orang foto-foto di depan. Oh, bukan itu. Untuk simaksi, kita dikenakan tarif sebesar 20.000 per orang. Yang harus dilakukan saat simaksi yaitu menitipkan 1 KTP ketua rombongan, mengisi seluruh daftar nama pendaki, disertai nomor HP aktif si pendaki dan nomor kerabat yang bisa dihubungi. Kira-kira ada yang kurang nggak? Ya, betul. Pendaki tidak dimintai surat kesehatan atau pengecekan kesehatan di tempat. Padahal, menurut saya itu hal yang sangat penting. Pernah? Tahun lalu. Jalannya masih sama mas jalurnya, yang penting tetap hati-hati jangan sampai bisa rombongan ya. Ya, oke. Dan sumber air cuma ada di pos 3, untuk area camp pos 5 sama Gupak Menjangan. Dan nanti Pasar Dieng ketemu Gapura Kembar masuk ambil kiri. Oke, siap. Ini ikuti jalurnya jelas. Oke. Jangan sampai bisa rombongan, tolong sampahnya buat turun lagi. Oke. Belum mulai pendakian, nampaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Gunung Lawu sukses ya. Ke atas ke bawah. Ke atas. Gunung Lawu sukses. Jalur awal pendakian masih terbilang sangat santai. Di sini kita masih menjumpai kawasan wisata pada umumnya. Kalau di base camp, kita bisa melihat Candi Ceto. Di awal trek, kita bisa melihat adanya Candi Kete. Saya kurang begitu tahu apakah untuk memasukinya harus bayar lagi atau tidak. Dan masih ada beberapa situs yang menggambarkan kultur lokal di sana. Saat berjalan, rasanya kita seperti dibawa ke suasana zaman dahulu.
Gunung Lawu memang terkenal akan mistisnya. Banyak artikel yang mengarahkan asumsi ke hal tersebut. Sejauh ini, yang saya lihat justru bukan aura mistis, melainkan suasana religius agama Hindu. Hal itu bisa ditinjau dengan adanya candi, tempat yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu, dan memang 50% penduduk di sana beragama Hindu. Tentang pancuran ini, saya juga kurang referensi untuk membahasnya. Yang jelas, ini adalah tempat yang disucikan oleh agama tertentu, yang mana kita harus menghormati peraturan yang ada di sana. Ya, mangga. Berdua aja. Wow. Gunung Lawu memang terkenal akan mistisnya. Banyak artikel yang mengarahkan asumsi ke hal tersebut. Sejauh ini, yang saya lihat justru bukan aura mistis, melainkan suasana religius agama Hindu. Hal itu bisa ditinjau dengan adanya candi, tempat yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu, dan memang 50% penduduk di sana beragama Hindu. Berarti teman-teman langsung gas ke pos 3. Langsung gas. Kalau berbicara tentang Gunung Lawu, pastinya erat kaitannya dengan Prabu Brawijaya yang terakhir. Konon katanya, Prabu Brawijaya mendapat isyarat bahwa kerajaannya akan runtuh oleh anaknya sendiri, yakni Raden Fatah. Betul saja, Raden Fatah mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Islam Demak. Untuk menghindari konflik dengan anaknya sendiri, Prabu Brawijaya akhirnya melarikan diri ke Gunung Lawu bersama abdinya, yang bernama Sabdo Palon. Di lereng Gunung Lawu, Prabu Brawijaya bertemu dengan kepala dusun di Pamanggala, atau yang biasa disebut dengan Sunan Gunung Lawu, dan Wangsa Manggala, yang sering disebut dengan Kiai Jalak. Kiai Jalak inilah yang disebut-sebut suka menjelma burung jalak dan memberi petunjuk ke pendaki yang tersesat. Prabu Brawijaya pun akhirnya memutuskan moksa di Hargodalam. Moksa yang dalam artian agama Hindu yaitu memutuskan rantai reinkarnasi. Maka dibuatlah seperti makam yang ada di Hargodalam. Dan tak bisa dipungkiri, keterkaitan inilah yang membuat orang-orang percaya bahwa Gunung Lawu adalah gunung penuh misteri. Namun untuk disebut angker, sampai sekarang belum ada alasan yang jelas kenapa gunung ini dinobatkan sebagai gunung angker di Pulau Jawa. Sepertinya saya tidak akan membahas detail mengenai durasi perjalanan dan seputar jalur pendakian. Teman-teman bisa saksikan video pendakian Abuding di channelnya Boding Adventure untuk lebih jelasnya. Bagi saya, durasi itu relatif, tergantung stamina masing-masing pendaki. Kita akan membahas sesuatu tentang Gunung Lawu yang banyak beredar di telinga orang-orang kita, bahkan yang bukan pendaki sekalipun. Kita sudah sampai di pos 4 pukul 15.17. Teman-teman kita udah pada duluan. Tadi saya sempat mogok dulu, tidur di warung di pos 3 kurang lebih 40 menit ya. Jadi kira-kira nggak bakal istirahat lama, semenit 2 menit paling. Kita tancap gas lagi nyusul teman-teman yang lain. Jangan percaya mitos. Sempat ramai dulu ada pendaki yang meninggal di kawasan sebelum puncak. Tampak terlihat dia tidak mengenakan pakaian dan saat ditanya pun dia menjawab dengan jawaban yang tidak masuk akal.
Beberapa orang mengaitkannya kepada hal-hal mistis, seperti ketempelan dan lain sebagainya. Namun setelah diamati, sepertinya itu adalah dampak dari hipotermia. Menurut apa yang saya baca, hipotermia dapat menyebabkan badan terasa begitu panas, dan sedikit demi sedikit menghilangkan kesadaran. Kalau boleh saya berpendapat, mungkin dia bukan ketempelan, melainkan hipotermia. Tapi itu hanya pendapat saya. Kalian boleh berpendapat masing-masing di kolom komentar di bawah ini. Untuk mengurangi risiko hipotermia, tubuh kita harus tetap dalam keadaan kering. Sangat disarankan pendaki memakai pakaian yang cepat kering dari keringat ataupun percikan hujan, yang biasa disebut dengan base layer. Seperti yang teman saya kenakan ini, Kumi Outdoor Wear base layer pendatang baru ini memakai bahan quick dry yang dapat memindahkan keringat ke bagian luar kain sehingga kain yang basah pun cepat kering dan suhu tubuh tetap stabil. Kumi Outdoor Wear juga memakai sablon yang berbahan glow in the dark sehingga bisa tampak terlihat di malam hari. Mungkin ini kali ya yang biasa orang bilang suka mendengar gamelan di gunung. Lu denger gak? Denger ya? Tapi aneh. Jam segini baru jam 4 udah ada suara gamelan. Dan gamelannya Berbeda. beda juga, aneh. Beat itu agak kencang. Dangdutan. Agak remix juga ya. Jam 16.50 sampai di Gupakan Menjangan. Berarti total trekking kurang lebih 7 jam. 8 jam. Ya masih itu hitung normal. Paling kita mau buat anak beranda, ngopi santai, masak, dan ya di dia. Iya, hadap itu belok kanan. Yuk, pasang tenda. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita sudah ada di Gupakan Menjangan. Seperti biasa, masak-masak malam, dan tampaknya mungkin karena cuacanya kemarau, suhu dinginnya itu udah lumayan ekstrim. Berapa derajat? 18. Hah? 18 itu karena nempel sama tangan. Harusnya digantung. Kalau barometer nempel sama kulit, ya itu nyampur sama suhu badan. Yang setelah hijau ya. Hijaunya. Tidak terlalu menakutkan seperti yang orang-orang ceritakan. Cuman ya biasa, teman-teman kita, bukan teman-teman kita, salah satu teman kita ada yang ketakutan. Dia bawa jaket hijau, dia searching sebelum naik, dan akhirnya tidak mau pakai, mau tukeran sama saya. Mungkin dia suruh kayak gitu biar saya hilang, kayak di Argo Puro lagi. Coba jaketnya mana? Keluarkan, tadi aku orang pakai. Coplok masih. Tapi emang suasana di sini kayak agak-agak creepy gitu. Suara angin serem-serem gimana gitu. Gunung Lawu itu paling beda suara anginnya kalau udah nabrak pepohonan. Paling beda sama gunung-gunung yang lain. Dia tuh punya ciri khas horornya sendiri.
jaket hijau. Apakah saya akan hilang? Kenapa ke gunung tidak boleh memakai pakaian hijau? Itu alasannya karena warna hijau bisa memanipulasi warna hutan yang ada di pegunungan. Jadi andaikan misalnya kita salah jalan, kita akan sulit dicari oleh petugas yang mencari kita. Untuk menghargai adat mungkin ya, sebagian orang-orang kita tidak melanggar hal tersebut, dan sebaiknya juga tidak. Ya, saya memakai jaket hijau bukan karena saya menantang juga, enggak. Karena dingin. Karena yang bisa membunuh itu adalah ketidaktahuan ketika kita mendaki gunung. Ketika dingin kita harus seperti apa? Ketika salah mengambil jalan kita harus seperti apa? Itu yang bisa bikin kalian mati. Bukan hantu. Oh ya, kemarin-kemarin tuh ada yang meninggal ya di laut. Di mana? Hah? Di Cemoro Kandang. Cemoro Kandang apa Cemoro Sewu? Sewu katanya. Sewu. Pos 3 ya? Kalau salah Tipo. serangan jantung atau Bukan, jantung. Nah, kalau itu mungkin penyebab mati di gunung bukan karena ketidaktahuan. Makanya beberapa gunung mewajibkan surat sehat ya untuk mencegah hal seperti itu. Juri kena biar tirisun. Baru jadinya. Ada ngomongin lu pesitan. ayo saya buka sih ya banyak yang gede. Naon ini udah aing kalau sudah. Yuk. Gimana tuh bisa daripada kalau teman bohong. Sedari malam, angin tak hentinya berhembus kencang sampai sekarang. Saya memutuskan untuk tidak summit dini hari. Ditambah, salah satu rekan kita ada yang baru saja datang bulan. Ada yang unik. Rekan saya bertanya, apa boleh ke puncak saat haid? Saya jawab, wanita muslim yang haid boleh kok ke puncak. Yang tidak boleh itu ke masjid. Selamat pagi dari Gupakan Menjangan. Sekarang sudah jam 6 lebih beberapa menit. Untuk pertama kalinya summit udah kesiangan seperti ini. Tadinya mau summit jam 4, cuman karena cuaca tidak memungkinkan. Enggak hujan sih, cuman kayak badai angin. Jadi kita putuskan untuk summit jam segini aja. Yang penting cari aman, di puncak juga nggak lama, makan boyem, turun. Guys. Sepanjang perjalanan dari Gupakan Menjangan menuju puncak, kita akan disuguhkan dengan panorama sabana yang menakjubkan. Angin bertiup kencang membuat rumput sabana menari-nari, langit biru yang indah berseri, dan penampakan beberapa puncak yang cantik turut melengkapi. Kita lagi berada di Pasar Dieng, pasar Seribu Mistis. Katanya konon ada salah satu Pendaki yang hilang. pendaki yang hilang karena entah alam. Siapa namanya? Aldi. Yuk, jalan yuk. Nyaho aing kalau melewat di peting-peting mah nggak betem kabeh.
Tapi jangan ke arah situ. Rekam deh. Kurang lebih jam 7.20 kami tiba di kawasan Puncak Hargo Dalem. Teman-teman nampaknya kebingungan. Suasana di sini bagaikan perkampungan di atas awan. Banyak percabangan yang lumayan membingungkan sejak dari Pasar Dieng. Pantas saja sering terdengar kabar orang yang tersesat. Dari sini hanya butuh kurang lebih 20 menit untuk sampai di Puncak Hargo Dumilah. Oh, udah rekamnya lompat. Jam 8 pagi kita sudah sampai di puncak Gunung Lawu. Memang agak lambat karena salah satu teman kita mengalami haid. Ya ntar. Dan inilah puncak Hargo Dumilah. Kita udah sampai di warung tertinggi di Indonesia, yaitu warung Mbok Yem. Ya, di sana tidak ramai. Ulung. Hehehe. Galak tuh bisa dihurian. Coba lihat dulu yuk. Ini sendiri apa telah. Hati-hati teman. Penuh nggak ya? Karena di warung Mbok Yem penuh, jadi kita cari warung yang lain aja. Ya nggak apa-apa lah, nggak ketemu Mbok Yemnya juga. Yang penting sampai ke puncak. Ini nih warungnya Mbok Kiar, tempat saya dulu sama Aboding. Assalamualaikum. Ya jadi Mbok Yem nggak? Masa tukang syuting aku rak foto. Enggak Bu. Enggak kok anu ngecong lewat. Mbok Yem tidak ada di warungnya. Ternyata ada di tempat saudaranya sendiri, yakni Mbok Giar. Terdengar beliau seperti yang marah. Padahal memang wataknya seperti itu. Beliau hanya kewalahan merespon pendaki yang banyak meminta berfoto bersamanya. Maklum, namanya juga orang tua. Makanya sedari awal saya beritahu teman-teman saya untuk tidak berharap lebih bisa berfoto bersama beliau. Semoga beliau panjang umur dan selalu dalam keadaan sehat. Amin.
Pakaiannya yang dipakai orang keraton itu setahun sekali pasti diganti. Kalau bulan suro ditaruh di dalam, nanti suro depannya lagi diambil buat dipakai supaya wibawanya terlihat. Iya, oh iya iya. Berarti disimpan nanti tahun depan diambil lagi. Ditaruh di dalam sini. Warung di puncak Gunung Lawu itu bukan Boim doang. Kalau saya biasanya sama Boding suka ke sini biar tempatnya bersih, nyaman, gak sumpek, sotonya enak, pokoknya mantap. Kita cobain. Ayo bahe. Ini karena udah tahu punya siapa, biasa izin masukin bawang ya. Iya. Kameramen jangan makan dulu ya. Kita udah makan semuanya, baru makan. Usahaan saya jadi makan dengan saya. Setelah makan, sebelum melanjutkan perjalanan turun, saya sempatkan mengunjungi petilasan Prabu Brawijaya Terakhir Moksa. Hanya saya dan Erdi yang masuk, yang lain menunggu di luar, menemani satu kawan yang sedang haid. Khawatir ada larangan adat yang tidak memperkenankan wanita haid untuk masuk ke petilasan. Nih, closing. Closing. Oh iya lupa. Oke teman-teman semuanya, tadi saya dari puncak. Sebelum turun saya sempat berziarah dulu ke Brawijaya yang terakhir. Bukan berziarah yang yang gimana ya, cuman hanya sekedar ziarah menurut bahasa, yaitu berkunjung. Bagaimana tempatnya, seperti apa tempatnya. Dan turun dari sana kita langsung ke tempat camp, ke Gupakan Menjangan, packing, langsung sekarang arah pulang ke rumah. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih telah menonton video kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kumi Outdoorwear yang telah mensupport trip kita kali ini. Mudah-mudahan Kumi Outdoorwear jaya selalu. Saya Husin Miroji pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.